warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, sore, atau malam kepada Bapak atau Ibu dosen dan teman-temanku sekalian. Perkenalkan, saya Nurul Aisyah dengan NIM 250435156. Saya merupakan mahasiswi dari jurusan Akuntansi NK, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Padang. Saya berasal dari Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi dari pengantar ekonomi mikro, yaitu supplies atau penawaran. So, let's go! Pertama, saya akan menjelaskan apa itu penawaran. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang bersedia dan mampu dijual oleh produsen ke konsumen pada berbagai tingkat harga dalam satu periode waktu tertentu, dengan asumsi faktor lain dianggap tetap atau ceteris paribus. Secara sederhananya, penawaran menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang dijual. Semakin tinggi harga yang dijual pada suatu benda atau barang, maka semakin besar juga jumlah barang yang ingin ditawarkan oleh produsen, dan itu berlaku juga sebaliknya. Selanjutnya, tentang hukum penawaran. Hukum penawaran atau law of supply merupakan aturan yang berlaku dalam mengatur penawaran yang bersedia dalam suatu pasar. Seperti hukum permintaan pula, meskipun disebut sebagai hukum penawaran itu tidaklah absolut. Hukum penawaran hanya berlaku saat keadaan ceteris paribus atau pada saat faktor-faktor penawaran lainnya itu dianggap konstan. Pada intinya, produsen yang bersedia menjual komoditasnya yang memiliki apabila menguntungkan. Hukum penawaran sendiri berbunyi, hukum penawaran menyatakan bahwa jika harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan meningkat. Dan jika harga suatu barang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan turun juga. Selanjutnya, faktor-faktor yang memengaruhi tentang penawaran. Faktor-faktornya itu terdiri dari 8 poin. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Harga barang sangat memengaruhi jumlah penawaran. Jika harga naik, produsen terdorong menjual lebih banyak karena keuntungannya meningkat. Jika harga turun, produsen akan mengurangi penawarannya karena keuntungan menurun. Ini sesuai dengan hukum dari penawaran. Poin kedua, harga barang lain yang terkait. Barang lain bisa menjadi alternatif produksi. Jika harga barang lain lebih menguntungkan, produsen akan beralih memproduksi barang tersebut. Akibatnya, penawaran barang awal akan berkurang. Contohnya, seperti petani memilih menanam jagung dibandingkan menanam kacang kedelai, karena jagung lebih mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Oleh karena itu, kacang kedelai mengalami penurunan penawaran. Poin ketiga, harga pokok produksi. Harga pokok produksi meliputi tenaga kerja, bahan baku, modal, tanah. Jika harga pokok produksi naik, biaya produksi meningkat, maka penawaran menurun. Jika harga produksi turun, maka penawaran akan meningkat. Yang poin keempat itu biaya produksi. Biaya produksi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang. Apabila biaya produksinya tinggi, maka akan mendapat keuntungan yang kecil. Jadi, produsen mengurangi penawaran.
sedangkan biaya produksinya rendah akan menghasilkan keuntungan yang besar sehingga penawarannya akan meningkat. Poin kelima, teknologi produksi. Teknologi memengaruhi efisiensi dari produk tersebut. Misalnya teknologi maju, maka produksinya lebih cepat dan murah sehingga penawarannya meningkat. Atau sebaliknya, teknologinya sederhana, jadi penawarannya akan menjadi produksinya akan terbatas, jadi penawarannya sudah pasti turun. Misalnya penggunaan mesin memungkinkan produk massal dan juga biayanya menjadi lebih murah. Yang poin keenam, jumlah produksi atau penjual. Jumlah penjual di pasar memengaruhi total penawaran. Semakin banyak penjual, penawarannya akan meningkat. Sebaliknya juga, semakin dikit penjual, maka penawarannya juga akan menurun. Yang ketujuh, tujuan perusahaan. Setiap perusahaan tentu saja memiliki tujuan yang berbeda. Jika tujuan memaksimalkan laba, penawaran disesuaikan dengan harga yang menguntungkan. Atau jika tujuan menguasai pasar, produsen bisa meningkatkan penawaran meskipun labanya kecil. Yang kedelapan, kebijakan dari pemerintah. Pemerintah dapat memengaruhi penawaran melalui 1. Pajak. Apabila biaya pajak naik, penawaran pasti menurun. Yang kedua, subsidi. Apabila biayanya turun, maka penawaran akan meningkat. Yang kedelapan, pengaturan atau izin. Ini dapat memengaruhi atau memperluas produksi. Selanjutnya, tentang kurva penawaran. Kurva penawaran adalah gambaran penawaran berdasarkan garis yang menghubungkan titik-titik pada tingkat harga dengan jumlah harga atau barang yang ditawarkan. Kurva penawaran bergerak dari kiri bawah ke atas kanan yang menunjukkan bahwa jika harga barang tinggi, maka penjualan atau produsen akan menjualnya dalam jumlah yang lebih banyak. Berikut ini contoh dari kurva penawaran. Seperti yang sudah saya letakkan di slide, pada harga 10.000, jumlah yang ditawarkan 200 unit. Dia berada di tingkat paling bawah, sedangkan di harga 200.000 yang ditawarkan itu 300 unit. Jadi tingkatnya ada di lebih atas dibandingkan yang pertama. Kalau 300.000, jadi yang ditawarkan juga lebih banyak, yaitu 400, dan tingkatnya terus naik-naik. Itu sesuai dengan hukum penawaran tersebut. Sama seperti kurva permintaan, kurva penawaran juga tentu saja mengalami pergeseran. Kurva penawaran akan mengalami pergeseran apabila faktor yang memengaruhinya. Jika kurva barang naik, maka jumlah penawaran akan bertambah, sehingga kurvanya bergeser ke kanan. Jika harga turun, maka jumlah penawarannya juga akan turun, sehingga bergeser ke kiri. Seperti contoh yang sudah saya terangkan di sini, pada saat harga 30.000, jumlah unit yang ditawarkan sejumlah 40.000. Itu dia yang di bagian S, itu posisi normalnya. Terus pada harganya 40.000, jumlah yang ditawarkan 60. Dan karena dia bertambah, jadi posisinya itu bergeser ke kanan dan naik. Sedangkan kalau jumlah harganya turun menjadi 20.000, maka penawarannya juga akan turun menjadi 25. Karena dia penurunan, tentu saja dia akan bergeser ke kiri dan posisinya akan di bawah. Selanjutnya, fungsi penawaran.
Fungsi penawaran adalah persamaan matematis yang menunjukkan hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang ditawarkan produsen dalam suatu periode tertentu dengan asumsi faktor lainnya tetap atau ceteris paribus. Fungsi penawaran ditulis sebagai QS sama dengan A tambah BP. Yang QS artinya quantity supplied atau jumlah barang yang ditawarkan, P sebagai harga barang, A sebagai konstan atau jumlah penawaran saat harganya sama dengan 0, B koefisien penawaran. Itu menunjukkan besar perubahan Q akibat perubahan harga. Catatan penting, nilai B itu selalu positif karena harga dan penawaran berbanding lurus. Agar teman-teman lebih paham, saya sudah menyediakan beberapa contoh soal. Soal pertama tentang mencari nilai dari QS. Diketahui fungsi penawaran suatu barang adalah QS sama dengan 20 tambah 4B. Tentukan jumlah barang yang ditawarkan jika harga sama dengan A, P-nya itu 5, B, P-nya 10. Tadi kita sudah mengetahui bentuk umum fungsi atau rumus dari penawaran, yaitu QS sama dengan A tambah B, P. Jadi kita tinggal substitusikan angkanya aja. Jadi A jika P sama dengan 5, jadi kita turunkan aja QS sama dengan 20 juga tetap kita turunkan 4, dan yang P-nya kita ganti alias kita substitusikan. Habis itu kita kalikan 4 kali 5, jadi 20 tambah 20 sama dengan 40. Jadi banyaknya jumlah yang ditawarkan itu sebanyak 40 jika harganya, jika P atau harganya 5. Jika P-nya 10, seperti tadi kita substitusikan yang hasil akhirnya 20 tambah 40, jadi harga unitnya sebesar 60. Selanjutnya soal nomor 2. Diketahui pada harga 5.000 jumlah barang ditawarkan 30 unit. Pada harga 10.000 jumlah barang ditawarkan 50 unit. Tentukan fungsi penawaran. Ini kita bisa pakai cara perbandingan. Langkah pertama, kita harus menentukan nilai B-nya terlebih dahulu. Nilai B kita bisa menggunakan rumus B sama dengan delta QS per delta P sama dengan delta QS, berarti total dari kenaikan harganya 50 dikurang 30 per 10 kurang 5. 50 itu diambil dari unit, yang 30 itu juga diambil dari unit yang 5.000, 10 itu diambil dari yang diketahui kedua, dan yang 5.000 yang diketahui yang pertama. Habis itu kita kurangkan masing-masing, jadi yang di atasnya 20 per 5 sama dengan 4, dan 4 itu adalah nilai B-nya. Selanjutnya kita tentu saja mencari nilai A. Nilai A kita tinggal substitusikan nilai B-nya. Kita sudah tahu nilai QS yang poin pertama, kita sudah tahu nilai QS-nya itu 30. Jadi 30 sama dengan A kita belum tahu tambah 5 dikali B yang tadi kita tahu itu 4. Jadi 30 sama dengan A tambah 20, habis dikalikan 4 kali 5. Jadi nilai A-nya itu 10. Jadi fungsi penawarannya atau rumus fungsi penawarannya itu QS sama dengan 10 tambah 4P. Jadi kesimpulannya, penawaran merupakan jumlah barang atau jasa yang bersedia dan mampu dijual oleh produsen pada berbagai tingkat harga dalam suatu periode tertentu dengan asumsi faktor lainnya tetap.
Berdasarkan hukum penawaran, semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin besar penawarannya. Semakin rendah harga suatu barang, maka penawarannya juga akan semakin rendah. Besarnya penawaran dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti harga barang, biaya dan faktor produksi, teknologi, jumlah penjual, tujuan barang, tujuan perusahaan, serta kebijakan dari pemerintah. Hubungan antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan tersebut digambarkan melalui kurva penawaran yang menunjang ke atas dari kiri ke kanan. Jadi cukup sekian video penjelasan tentang penawaran yang saya bawakan. Apabila ada kata atau penggunaan kata yang salah, mohon diberi maaf dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.